Judul penelitian ini adalah Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Pengembangan Iklim Pesantren Ramah Anak berbasis Dual Capacity Building Framework for Family School Partnership dengan skema penelitian fundamental reguler. Pesantren seharusnya menjadi tempat yang memiliki iklim kondusif yang dapat membantu mengembangkan potensi anak agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Namun pada kenyataannya, lingkungan pesantren menjadi tempat strategis bagi oknum-oknum dalam melakukan tindakan kekerasan seksual. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendesain strategi pencegahan tindak kekerasan seksual melalui pengembangan iklim pesantren ramah anak berbasis Dual Capacity Building Framework for Family School Partnership. Nah, pada tabel pertama memperlihatkan responden berjumlah 15 pesantren dari 8 kabupaten atau kota yang terdiri atas 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Berikut adalah tabel kedua, data demografi santri, dan tabel ketiga, data demografi ustadzah. Adapun penjelasan dari kedua tabel tersebut yakni, selain dari hasil wawancara, peneliti juga melakukan penyebaran angket terhadap ustadzah dan santri-santri yang ada di 15 pesantren tersebut. Hasil temuan, warga pesantren seperti pimpinan dan ustadz memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda terkait kekerasan seksual. Poin pertama, pengetahuan dasar ustadz dan santri terkait kekerasan seksual. Mayoritas responden mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Dari 160 responden, hanya 1,9% yang tidak mengetahui kekerasan seksual, dan 98,1% responden telah mengetahui tentang kekerasan seksual. Diagram ketiga menyatakan bahwa dari 160 responden, hanya 1,3% responden menyatakan tidak mengetahui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di antara sesama santri maupun antara santri dan ustadz atau ustadzah. Dan 98,7% responden mengetahuinya. Pada diagram keempat menunjukkan bahwa tindakan yang harus dilakukan jika santri atau ustadz sendiri atau temannya menjadi korban kekerasan seksual. Responden memberikan jawaban bahwa pertama, 84,2% responden memilih untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ustadz atau konselor. Kedua, hanya 0,6% memilih untuk membicarakan dengan teman. Poin kedua, sikap ustadz dan santri terhadap kekerasan seksual. Diagram 5 menunjukkan bahwa dari 160 responden, 86,1% responden menyatakan sangat setuju bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius yang harus diatasi. 12,7% menyatakan setuju, dan 0,6% menyatakan netral, serta 0,6% lainnya mengatakan sangat tidak setuju. Kemudian, mari kita lihat berdasarkan diagram 6 di bawah ini menunjukkan bahwa 46,2% responden tidak setuju dengan pernyataan korban kekerasan seksual seringkali berbohong atau melebih-lebihkan ceritanya. Poin ketiga, pengetahuan ustadz dan santri tentang kebijakan dan prosedur pesantren dalam pencegahan kekerasan seksual. Diagram 8 menunjukkan bahwa dari 160 responden, hanya 0,6% pesantren yang tidak memiliki kebijakan yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. 9 menunjukkan bahwa dari 160 responden, 72,2% responden menjawab iya pernah mendapatkan pelatihan atau informasi tentang cara menangani kasus kekerasan seksual di pesantren. 8,9% responden menjawab tidak mendapatkan pelatihan atau informasi tersebut, dan 19,0% responden menjawab tidak tahu terkait pelatihan atau informasi tersebut. Sikap pesantren jika terjadi insiden kekerasan seksual adalah dengan melakukan investigasi dan mengambil tindakan tegas, serta tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa insiden tersebut tidak terulang kembali. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa strategi pencegahan terhadap kekerasan seksual yang diterapkan oleh pesantren dibagi menjadi 2 poin utama, kebijakan dan prosedur, serta program edukasi dan pelatihan SDM. Bisa kita amati bersama gambar tersebut. Juga perlu kita ketahui bahwa strategi pencegahan kekerasan seksual melalui pengembangan iklim pesantren ramah anak berbasis Dual Capacity Building Framework for Family School Partnership merupakan sebuah strategi pencegahan kekerasan seksual di pesantren dengan mengembangkan iklim pesantren ramah anak yang menekankan pada iklim pesantren ramah anak atau disingkat dengan IPRA. Pengembangan iklim pesantren ramah anak berbasis Dual Capacity Building Framework for Family and School Partnership merupakan sebuah pendekatan yang holistik dan efektif yang dapat dijadikan sebagai strategi alternatif dalam upaya untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Dengan membangun kapasitas ganda baik di sisi pesantren maupun keluarga, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kerjasama yang erat antara pesantren dan keluarga menjadi kunci utama untuk menciptakan pesantren ramah anak yang benar-benar mampu melindungi santri dari ancaman kekerasan seksual. Pendekatan ini tidak hanya melindungi santri dari kekerasan seksual, tapi juga diharapkan mendukung perkembangan karakter dan pendidikan mereka dalam suasana yang lebih sehat dan kondusif.